Selamat malam, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Hosea dalam doa malam bersama Kamis 23 September 2021. Kita akan bersama-sama mengangkat sebuah tema, berkat orang berhikmat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam kami meneduhkan diri dalam doa bersama malam ini, yang mengalaskan dalam terang firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus, Sabda yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, bacaan Alkitab kita dari Mazmur 128, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-1 atau yang pertama, dan yang ke-4 saja. Demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara, orang berhikmat tidak identik dengan orang yang memiliki gelar kesarjanaan. Titel juga bukan jaminan. Orang berhikmat pun tidak ditakar dari segi usia. Seakan-akan semakin tua, semakin berhikmat. Tidak. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berhikmat. Penulis kitab Amsal menyampaikan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, sebentar lagi kita masuk bulan keluarga di bulan Oktober. Seorang ahli mengatakan penting mengelola dengan baik keberadaan anak pada usia golden age, 0 sampai 6 tahun. Mendampingi anak dengan tidak ingin menimbulkan luka batin di jiwanya. Karena firman-Nya dijadikan dasar, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ketika melakukan hal inilah berhikmat dan takut akan Tuhan. Pemazmur dalam nyanyian ziarah lebih jauh, Ibu Bapak dan Saudara. Ia menyatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Bahagia bukan karena harta atau tahta, tetapi karena Tuhan yang disegani dan diikuti jalan-jalannya. Mengikuti jalan-jalan Tuhan ini sama dengan membuka berkat-berkat yang akan turun dari langitnya. Tak perlu dikejar-kejar. Sebab berkat-berkat itu selalu ada di jalan-jalannya. Hasil jerih payah di jalan Tuhan itu tidak sia-sia. Kebutuhan hidup tercukupi. Keluarga hidup dengan rukun dan damai. Istri seperti pohon anggur dan anak-anak seperti pohon zaitun. Manis dan harum sekali kehidupan orang-orang berhikmat. Atau mereka yang takut akan Tuhan. Bahkan umur panjang pun menjadi bagian mereka.
Jika kita ingin menikmati berkat-berkat itu, Ibu Bapak dan Saudara, maka kita harus berpaut pada Sang Sumber berkat dan mengikuti jalan-jalannya tentu saja. Firman-Nya direnungkan, kehendaknya dilakukan. Bayangkan jika perangai, pasangan, hidup, dan anak kita manis dan harum seperti anggur dan zaitun. Alamak, kehidupan keluarga menjadi begitu indah. Kita pun menjadi orang-orang dan keluarga yang berbahagia karena kita takut dan mengikuti Tuhan. Secara khusus baik kita renungkan. Bahagia itu sederhana. Hasrat dan sikap egois kitalah yang menjauhkannya. Asal turut jalannya, kita bahagia selamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk pemeliharaan Tuhan melalui terang firman-Mu pada malam ini. Cepat untuk kami tangkap dan ketahui. Menyenangkan dan mudah untuk kami pahami. Tetapi tidak demikian untuk kami cepat dan senang melakukan jalan yang Tuhan tunjukkan. Firman yang Tuhan telah ajarkan. Apalagi di dalam situasi pandemi seperti saat ini. Biarlah kami mendapat berkat yang dari Tuhan. Biarlah kami beroleh bahagia karena takut dan memberlakukan nasihat Tuhan. Sertai dan tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Demikian juga dalam kehidupan kami bersama, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini. Mereka para pemutus kebijakan-kebijakan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia agar menjadi lebih baik. Baik di tingkat pusat maupun tingkat pusat pemerintahan maupun hingga di tingkat-tingkat RW maupun RT. Di pelosok, biarlah para pemimpin lembaga-lembaga gerejawi dan penginjilan juga Tuhan mampukan untuk mengambil dan melakukan keputusan sebagai tindakan yang sungguh-sungguh mewujudkan takut akan Tuhan. Sempurnakanlah doa kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Demikianlah Ibu Bapak dan Saudara doa malam kita bersama pada malam ini. Tetaplah takut akan Tuhan. Agar berkat-Nya menjadi bagian dari Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menyertai.